Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tunduk lagi taat kepada beliau. Pada episode Kultum hari ini, saya akan menemani teman-teman dan adik-adik sekalian dalam kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak sendiri merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan merupakan saudara dari Nabi Ismail. Nabi Ishak sendiri juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, mulai dari sebelum kelahirannya hingga keturunannya. Nah, seperti apa sih kisah kelahiran Nabi Ishak yang dinanti-nanti keturunannya hingga diangkat menjadi Nabi ini? Mari kita bahas yuk. Nah, kabar tentang kelahiran Nabi Ishak tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 112 hingga 113 yang memiliki arti. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengannya. Mengutip buku Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran karya Adil Mustafa Adil Halim, kabar tentang kelahiran Nabi Ishak sudah disampaikan malaikat kepada Siti Saroh jauh-jauh hari. Mereka berkata, "Wahai Saroh, sesungguhnya Allah menganugerahi kepadamu seorang anak yang bernama Ishak, dan Ishak akan memiliki keturunan yang bernama Yakub." Mendengar hal tersebut, Siti Saroh berkata, "Itu adalah berita yang sangat aneh. Bagaimana seorang yang mandul dan tua seperti aku ini, serta suamiku juga yang sudah tua, dapat melahirkan seorang anak?" Lalu, para malaikat pun menjawabnya, "Wahai Saroh, janganlah kamu merasa heran terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, juga terhadap rahmat dan keberkahannya kepada kamu, serta kepada semua orang yang mukmin." Nabi Ibrahim pun sempat tak percaya dan berkata, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Dan dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini?" Quran Surat Al-Hijr ayat 54. Para malaikat kemudian menjawab, "Wahai Ibrahim, ini adalah perkara Tuhan dan kehendak Allah, dan kabar yang kami bawa ini adalah sesuatu yang pasti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi seorang alim bernama Ishak, saudaranya Ismail." Atas jawaban malaikat tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh, seandainya sekarang ini Ismail ada di hadapanku, pasti akan aku kabarkan dia tentang kelahiran saudaranya." Saat masih kecil, Nabi Ishak sudah menunjukkan ciri kenabiannya dengan memiliki akhlak yang sangat mulia, dan Nabi Ishak sendiri juga gemar membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Semakin hari, Nabi Ishak tumbuh menjadi remaja laki-laki yang jujur dan juga bertanggung jawab. Saat sudah dewasa, Nabi Ishak membantu Nabi Ibrahim berdagang dan berdakwah di daerah Syiam. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak lalu melanjutkan hidupnya dengan menikahi seorang wanita bernama Rifkah. Ia adalah anak perempuan dari saudara kandung sang ayah, yakni Bitawela bil Nahur. Dalam kurun waktu 10 tahun usia pernikahannya, Nabi Ishak dan istrinya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Aisu dan Yakub.
yang kelak menjadi nabi juga seperti ayahnya dan kakeknya. Nah, selain dilahirkan dari keluarga yang ayahnya merupakan utusan Allah, Nabi Ishak pun juga dianugerahi anak dan keturunan yang kemudian jadi para nabi juga. Salah satunya adalah Nabi Yakub. Bayi laki-laki pertama diberi nama Aisu. Bentuk fisik Aisu ketika pertama kali dilahirkan memiliki tubuh berwarna merah dan berjubah berbulu. Memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberi nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran Surat An-Nabiyah ayat 72, yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang yang saleh. Saat bertumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau yang lebih suka mengasah kemampuan dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperingai, lemah lembut, dan ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan ibunda, yaitu Ribkah, lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Nabi Ishak alaihissalam sendiri akhirnya meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Makpelah bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, dan Ribkah yang telah pergi dulu. Nah, dari kisah Nabi Ishak, yaitu Yakub, kemudian lahirlah cucu yang soleh dan diangkat sebagai utusan Allah juga, yakni bernama Nabi Yusuf, yang artinya keturunan Nabi Ishak ini akan menjadi cikal bakal kaum Israel yang banyak melahirkan Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mulia, anak yang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hadis riwayat Imam dan Ahmad. Nah, dari kisah Nabi Ishak sendiri, kita dapat meneladani sikap beliau. Sifat-sifat tersebut sangat relevan untuk diteladani hingga kini dan bisa diajarkan kepada anak cucu kita selanjutnya. Apa saja keteladanan dari Nabi Ishak sendiri? Yang pertama, Nabi Ishak memiliki sifat yang sangat ramah. Ia pun tetap bersikap ramah kepada orang-orang yang menghina dan juga memakinya. Yang kedua, Nabi Ishak juga sosok yang sangat mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, istrinya, dan kedua anaknya. Yang ketiga, dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik, Nabi Ishak selalu memilih jalan damai, sopan, dan santun. Ia tidak suka menyelesaikan permasalahan dengan tindakan kekerasan seperti berkelahi. Nah, sebagai seorang nabi, dia juga memiliki sifat yang tidak egois dan selalu mementingkan keselamatan orang lain di sekitarnya di atas dirinya sendiri. Sekian kisah dari Nabi Ishak. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kultum lainnya. Dadah.